Good morning. Hi. Welcome to the show. Hai, Iwet tadi barusan WhatsApp katanya dia mau izin ke kamar mandi sebentar. Good morning. Saya tadi sambil menanti jam 7 lagi potong alpukat. Ngerebus telur. Jadi saya sarapannya memang hanya telur dan avocado. Wilujeng Sumping, good morning. Why avocado? Because avocado is good fats. Ya, ada yang kemarin papasan sama saya di CP Central Park. Kenapa nggak negur? Pas aku lagi nunggu taksi ya? Bukan. Tidurnya semalam nyenyak sekali. Astaga, tunggu sebentar ya. Saya mau say hello sama ini, Chris. Hampir sebulan nggak lihat live-nya duet siaran pagi karena lagi fokus ngurus papaku sakit. Sekarang papanya sudah di surga. Condolences, Chris. Turut berduka cita. Semoga Tuhan berikan penghiburan sejati buat kamu dan keluarga ya sayang ya. Iya ya. Aduh. Pagi-pagi itu kita harus katanya, coba mana dokter-dokter yang pintar sama ahli nutrisi. Bener kan, pagi-pagi kita harus isi dengan protein, kemudian good fats, and I love avocado karena saya kan pada DM tuh kenapa sih hobi banget makan alpukat pagi-pagi, karena gampang, ringkes, nggak pakai dimasak, nggak perlu bumbu, nggak perlu kondimen, nggak perlu topping anything. If it's ripe, it's good. It tastes amazing. Dan kalau nggak salah ini bagus kan untuk LDL, HDL gitu ya? Bener nggak? Jangan dikasih susu lagi atau condensed milk. For me, it's enough. Protein yang paling penting, betul. Abis ini, saya makan telur. Terus kemarin, baru beli telur dari online karena ternyata ada teman saya sesama penyiar di Radio Cosmopolitan zaman dulu, peternak telur. Peternak ayam. Jadi dia jualan telur. Jadi aku baru nyobain tuh. Katanya telurnya jauh lebih enak. Ayomi Farm. Oke, let's invite Iwet. Iwet mana? Oke, sebentar ya. So, that's my breakfast and that's why I always start my morning with avocado. Itu aja sebenarnya. Ingat, saya orangnya nggak mau repot. Bukan begitu, Iwet? Kenapa sih apa yang gue lakukan lo harus melakukannya juga? Oh, mulai nyamain ya. Mulai. Siapa yang mulai nyamain? Yang pertama kali pakai strap itu Wally, bukan lu. Tadi gue baca di soalnya di USS Fit. Apa? Lo katanya mau pakai baju stripe, jadi ya gue pakai juga. Anak zaman sekarang tuh, kalau mau masuk media, kalau dulu kan cita-cita tuh pingin masuk Kompas gitu ya. Ya, pingin jadi headline Kompas. Kalau selebriti tuh masuk ke nama dan peristiwa gitu ya. Ya nggak? Atau masuk majalah Harper's Bazaar gitu ya. Ya kan? Bener nggak? Ya, atau apa ya? Menjadi cover tabloid bintang gitu ya. Anak sekarang nggak. Tapi muncul di USS Fits. Iya. Atau di Volkatif gitu. Oh gitu. Tapi juga mereka ada ketakutan. Yaitu? Kalau sampai masuk ke situ masalah kayaknya ya. Karena kan gue baru mau bilang, bukannya itu berita-berita semua, kadang kriminal, kadang kecelakaan, kadang apa gitu, kecuali lo menteri. Ya, atau presiden gitu ya. Cita-cita om muncul di berita.
Kalau gitu gue tarik lagi kalimat gue. Dodol dia lo. Masa? Baru tahu ya? Dodolnya dodol apa nih? Dodol Garut, dodol duren, dodol apa nih? Udah deh ya, daripada nggak kepuguhan gini, gue mau gue paling benci basa-basi busuk begini nggak kepuguhan. Lo tau kan gue nggak bisa nih basa-basi busuk nggak kepuguhan, buang-buang waktu, buang-buang durasi. Nggak buat. Apa tuh kertas-kertas? Gue mau cerita, Bahwasanya. kemarin kan gue ikut seminar perfume. Oh iya, sampai lo nggak balas WhatsApp gue. Hah? Iya. Lo kayaknya tuh dingin kemarin balas WhatsApp gue. Iwet, orang lagi seminar masa mainan handphone? Makanya gue juga kemarin terganggu ya, karena setengah sesi ke belakang, orang yang duduk di belakang gue tuh sibuk ngobrol. Sementara gue kan orangnya gampang terdistract ya. Gue mau ngedenger yang di depan, yang di belakang gue ngobrol. Gue sampai udah nengok-nengok, dia sibuk ngobrol. Kayaknya dia udah mulai bosen ya. Ngobrol aja. Ngobrol nggak bisa di luar aja ya sambil lu ngerokok. Kesel deh gue. Nggak boleh ngerokok, jangan ngerokok. Lah yang enggak kan orang-orang pada di luar tuh sebat padahal kan bosen gitu. Anyway, terus gue mau ada beberapa hal yang mau gue ceritain. Yang pertama, aku ketemu istrinya Ferry Salim. Mbak Mary. Yes, Mary Salim yang akan menikahkan anaknya di Kyoto tahun depan. Brandon Salim dan Dika Himawan, anaknya Mbak Shantika. Anaknya Mas Roy dan Mbak Shantika. Yes, I discovered something new about her yesterday. Bahwasanya. Ternyata dia itu adalah seorang guru peracik parfum. No. Yes, dia buka courses buat teman-teman yang pengen belajar meracik perfume. Privately, dia punya studio, Wet. Sebelum ini, lo tahu kan kenapa Ferry Salim itu menjadi pria metroseksual? Karena dia guru kecantikan sama guru kulit. Siapanya? Mbak Mary, istrinya. Oh gitu. Dia nggak punya produk ya, dia cuma ngajar, guru. Jadi dia guru skincare, guru rambut, guru make up. Oh iya? Nyeong. Gue baru tahu. Hebat ya Mbak Mary ya. Kayaknya hausnya dia untuk belajar itu nggak berhenti sampai di situ. Dia belajar mengenai perfume. Kenapa dia belajar mengenai perfume? Karena dari usia 15 tahun dia suka koleksi minyak wangi. Dan minyak wanginya spesifik ya, Wet. Minyak wanginya yang miniatur-miniatur gitu. Kenapa? Nggak tahu, dia kasih gue tuh beberapa. Oh ya? Miniatur kan yang kecil-kecil gitu. Ya kalau miniatur gede mah ya. Iya juga sih. Nggak, gue, I don't know why it came out of my mouth. Miniatur yang kecil-kecil gitu, yang segini-segini. Masih diulang juga orang tua. Lihat dong, aku ambilin ya. Aneh banget. Ya biarin deh guys. Namanya juga Namjoon. Jadi kemarin si Mbak Mary itu, dia koleksinya udah 800 botol. Puas nggak lo? Oh iya. Nah dia bawain ke kita peserta seminar kemarin untuk dibagi-bagi. Tuh, segini-segini. Ini dari tahun 80-an. Mereknya aja sekarang udah nggak ngerti. Cartier lah tuh. Gue bukain ya. Lucu-lucu deh. Ini punya dia nih. Ini punya dia bagi-bagiin kemarin tuh. Itu apa mereknya? Shalimar. Cartier Panter. Udah nggak ada minyak wanginya. Dan, you know what? I just also discovered this yesterday. Ternyata minyak wangi zaman sekarang udah nggak ada yang bikin miniatur. Iya, betul. Dan ini katanya kalau dijual di eBay, mahal. Jadi kemarin dia bagi-bagiin dengan catatan kaki, karena kemarin peserta seminar adalah perfumer, fragrance lover, pasti nggak akan dijual kan. Jadi aku bagi-bagiin just to sniff, jangan dijual lagi ya. Oh, Mbak Mary. Jadi kemarin yang ngajar tuh Mbak Mary Salim. No, dia hadir sebagai peserta yang. Oh, dia ikutan juga. Lucu ya tuh, gemes kan? Seorang ewang dikasih sama dia.
Iya, karena aku istimewa katanya aku dikasih 3. Ya Allah, harus banget kata-kata istimewanya disertakan. That's her precise words. Kalau Dave, karena Dave istimewa, Dave boleh ambil 3. Dave, aku yang pilihin deh, gitu. Oh ya? Nah, my point adalah, Iwet, terus gue gini, ya of course Mbak Mary itu kan seusia Mas Ferry Salim lah ya. Udah Ya. pasti di atas gue lah, Wet, Iya, umurnya. Iya. Nah, anaknya aja mau kawin, iya. Mas Ferry tuh sebeki nggak ya? Di atas Becky malah ya? more or less kayaknya segitu ya. Iya. 50-an something lah gitu. Bener nggak 50-an something? Iya. Gue ketemu Mbak Mary gitu dan dia tuh ngundang kita fragrance lover gini, yuk kapan-kapan ikut kelas di tempat aku. Dia punya studio, IG-nya kalau mau lihat Mary Studio. Mary-nya Mairy. Mairi. Ya, Mary-nya begitu rupanya. Mary Salim, Mary Studio. Terus? Dia bilang ini, aku ajarin ya nanti ya gitu. For free buat kalian fragrance lover. Jangan rame-rame, aku nggak bisa ngajar orang terlalu rame. Berapa banyak kemarin peserta? Kemarin itu 30, karena kan kemarin itu yang bikin teknik Coflor, pabrik dari Prancis kan, bekerja sama Mulia Aroma. Loh, gue bertanya deh. Kemarin katanya lo seminar bisnis. Jadi seminarnya 2 hari. Yang hari pertama diajarin base note, yang kedua itu more to business and strategic. Bisnis and strategiknya hari ini. Kemarin! Sabar, lo bilang kan 2 hari. Iya kemarin! Jadi hari pertamanya berarti hari Senin. Hari pertamanya gue nggak ikut karena harusnya ada bookingan syuting Brunch with Dave. Mendadak dibatalin, tamunya nggak bis-bis. Oh, jadi lo yang bisnis nggak tahu? Yang bisnis gue ikut kemarin. Yang belajar base note gue nggak ikut. Aduh capek ya. Are you even listening to me? Nggak gini. Kenapa gue kayak gitu? Karena nggak match antara cerita lo sama instastory lo kemarin. Oh, Instastory lo kan bikin perfume. Gue Iya. pikir itu belajar base note. Make sense dong gue. ya enggak. Diajarin juga Wes bahwa ternyata bikin akord atau yang kan disebutnya sebagai akord. Kayak kemarin kita dikasih tahu akord jasmine gitu. Bikinnya itu tidak dari bahan dasar bunga jasmine, dari yang beda-beda. Jadi gitu deh Wes. Oh, terus apa ilmu yang lo dapatkan dari kemarin tuh soal bisnis perfume? Oke, nanti baru abis itu kita kembali atau Mbak Mary dulu kita tuntaskan boleh ya? Boleh. Karena gini, kan postingan YOLO yang terakhir itu kita membahas pertanyaan salah satu pendengar mengenai, Kak, apakah sudah terlambat bagi saya untuk mulai hidup mengejar mimpi? Karena dia Iya. umurnya hampir 40, right? Iya. Dan jawaban kita di podcast adalah, gue kalau ngomong jawaban kita, ntar takutnya Angie gini, gue nggak ngomong gitu, dia kan suka gitu ya. Jadi gue akan bilang, jawaban gue di podcast itu adalah, gue yang Iya. ngomong. Adalah, dreams don't have an expiry date for me. Iya. Gue lupa partner gue Iwet Angie ngomong apa. Ya. Jadi gue mau menegaskan itu. Karena 2-3 orang juga geng duet suka nanya di DM. Kak, aku tuh bosen deh kerja. Aku pengen punya florist. Kak, aku pengen bikin ini, pengen bikin itu. Do you think it's about time? Do you think it's about time? Terus kan gue ketemu Mbak Mary gitu. Yang di usia dia yang sudah tidak muda, dia sibuk belajar perfume kiri kanan. Ngajar kiri kanan. Lu pikir dia butuh duit? Enggak. Iya gak sih, Wet? Iya. Tapi karena dia hidup tuh kayak selalu ada ya nggak mau menyerah hanya kepada usia gitu loh. Iya. Don't you think? Iya. Persis sama ceritanya Joe Malone, sang founder. Iya. Terus I came across this quote this morning from Mindset.therapy. Christian Dior
memulai Dior di usia, lu bisa tebak nggak? 41 tahun. Oh my god, botak pinter. Sam Walton started Walmart di usia berapa? 69 tahun. 44 tahun. Adolf Dassler started Adidas di usia 43 tahun. 48 tahun. Lu kayaknya udah mulai asal. Bernard Marcus started Home Depot di usia 43 tahun. Itu gue ketukar. Bodoh amat. Kaleo Yuvidia started Red Bull at the age of 53. So, it's never too late. Lo mau bikin apa? Jadi pindah Dubai. Ya kagak, cuman maksudnya gue inspirasional aja gitu. Jadi gue, oh gitu, it's never too late. Terus gue pulang ya semalam, my heart is full. Kenapa tuh? Oh itu seharian kemarin acaranya. Dari jam 10 terus sampai jam 5. Terus abis itu yang tiketnya platinum diundang makan malam. Tiket gue nggak platinum, jadi nggak dapat makan malam, gue pulang. Terus? Saat gue pulang, gue disamperin Di mana tempatnya sih? di Central Park. Oh, Central Park di mananya? Tribeca. Oh, oke. Terus lo disamperin siapa? Saat gue pulang, gue tuh gini, mau cerita di siaran, tapi gue maju mundur. Sebut nama nggak ya? Mungkin akan lebih aman. Tadinya gue pikir untuk tidak nyebut nama. Terus gue pikir, tapi I think namanya itu penting untuk disebut gitu. Cuman jangan ada yang tersinggung dengan apa yang akan aku sampaikan. Kalau ternyata faktanya salah, ini kan komentar orang tersebut terhadap kita, right? Sebenarnya waktu dia nyamperin gue lupa namanya dia. Sampai di taksi gue Google. Karena gue inget ini tuh suaminya penyanyi, suaminya Galabi. Galabi? Iya. Yang anak penyanyi Broadway, penyanyi musikal. Iya. Gaby. Imam Darto, tapi nggak pakai Darto. Maksudnya gimana? Kok nggak pakai Darto? Danang. Danang Goldluck. Iya, Danang. Imam Darto nggak pakai Darto. Karena Danang Darto. Danang. Terus? Nggak bisa dimasukin lagi deh. Danang dulu penyiar Prambors. Iya, Danang nyamperin aku. Dia duduk di depan, berarti dia undangannya platinum. Oh, dia ikutan juga? Ikutan juga. Terus dia gini, aku hah? Menarik. Terus dia nyamperin gue udah dengan tangan terbuka gitu, pengen peluk. Dia gini, aku dengar suara yang aku kenal. Dia gitu. Terus kan gue nengok, Barijan apa gue, siapa namanya. Tapi gue inget mukanya, ini penyanyinya, ini suaminya Galabi itu. Tapi gue pikir, udahlah gue gak usah nyebut namanya. Gue gini, kamu punya brand minyak wangi juga? Terus dia gini, peluk dulu. And he gave me the warmest hug ever. Dia bilang gini, aku dengar suaranya, aku gini, astaga, ada Kadek gitu. Aku mau peluk dulu, aku niat begitu dengar suara kamu, aku niat mau nyamperin kamu, because I want to tell you this. Apa gitu? Pakai bahasa Inggris. Aku lupa ya. Pokoknya Pak dia ngomong ya. Penting banget ya detailnya malah. Terus agak emosi ya pagi ini ya. Kenapa? Lagi nggak nyaman apa nih? Oke lanjut. I want to tell you this. Dia bilang gini, buat aku sebagai sesama penyiar radio, aku mau bilang, aduh thank you banget ya kalian what the three of you did. Awalnya kan gue bingung gitu, ini kemana arahnya? Oh, the three of you. Oke, berarti kayaknya Yolo nih kayaknya Angie, Iwet, gue nih. Gue gini, what the three of you did, gue gini, what did we do?
Gue gitu kan. What did we do nih? Apa nih? Gue gini, aduh jadi deg-degan. Aduh udahlah, di antara kita nih pelaku-pelaku penyiar radio yang udah mulai dilupakan orang, kita tahu loh that you guys save the industry. Hah? Gue gini, enggak loh, we didn't do anything. Alah udahlah Kak Dave, dia manggil gue Kak apa Mas ya. Semua orang udah ngomongin dan semua tahu kok what you guys do in the office, aduh kalian, you guys literally save the radio, right? Gue gini, no, we didn't do anything. Muka lo langsung pias nggak tuh? Gue gini, we didn't do anything. Gue gini, enggak. Kalian berhasil, well kata dia gini, nggak apa-apa. Kalau kalian, you guys didn't do anything, tapi kalian manuver ke podcast dan podcast kalian menjadi inspirasi buat banyak orang. Dan karena podcast kalian, orang jadi tahu kalau kalian adalah penyiar radio. Terus kamu berdua Mas Iwet sekarang pindah siaran ke TikTok dan menyentuh begitu banyak orang dan membawa kata-kata siaran buat kita tuh. Nih finally akhirnya ada penyiar radio yang membuat sesuatu sehingga kita tuh nggak tergilas zaman dan dilupakan orang. Terus gue gini, oh itu maksudnya. Tapi we didn't do anything. Gue gitu. Enggak. Aku cuma pengen ngomong itu. Semoga diterima dengan baik. Boleh peluk lagi nggak? Boleh dong. Gue gini, oh kamu manis banget sih. Gue sambil pegang-pegang palanya. Ini beneran Danang? Iya, so sweet ya. Danang yang kacamatanya gitu? Yang kacamatanya tebel. Iya, beneran. Yang kemarin gue lihat tuh di podcastnya Ucita, bukan Ucita Pohan, yang suka jadi kencur, siapa namanya? Ini bukan Ucita dong, Sarah Tobing. Sarah Tobing, dia podcastan bareng-bareng bertiga gitu. Danang beneran, Danang Gold Luck. Iya, soalnya gue Google munculnya Danang Darto, terus gue gini, Iya, Danang Darto betul. Oh gitu. sweet banget ya. Terus dia gini, gue gini, kamu punya brand minyak wangi, kok kamu ada di sini? Enggak, aku tuh suka bikin minyak wangi made to order. Oh ya? Gue gini, oh kayak alien object. Iya, tapi aku masih kecil-kecilan Kak, aku masih bikin sendiri. Lah, Lucky juga bikinnya sendiri, bikinnya di rumahnya dia. Aku juga bikinnya di rumah. Aku mau bikinin buat Kak Dave boleh, tapi jangan, aku nggak bisa bikinin buru-buru. Nggak apa-apa, gue gini. Nggak semua di dunia ini harus buru-buru. Oh. Aduh sayang dia udah kawin. Kalau nggak gue kawinin tuh di saat itu. Nggak gitu cara mainnya. Yayang banget, gue sampai, kamu yayang banget gitu. Baik sekali dia. So sweet ya. Heeh. Terus kan gue jadi di taksi itu gue gini, what did we do sih sebenarnya kita bertiga ini? We didn't do anything, right? Gue. That's make me thinking. Rasanya pengen di ujung lidah gitu. Aduh Danang, terima kasih untuk pujiannya kepada kita bertiga. Andaikan kamu tahu. Cukup sampai di situ. Tapi gue nggak nyangka loh kalau dia bisa se-ekspresif dan semanis itu. Well, mungkin yang pertama kali harus gue ucapkan adalah terima kasih banyak. Karena satu, gue nggak nyangka Dimas Danang ya, kalau nggak salah nama aslinya dia. Enggak Danang, namanya Danang. Oh iya, oke. Ya nomor satu, gue nggak nyangka kalau dia bisa se-ekspresif dan semanis itu. Oh Dimas Danang, bener deh Dimas Danang. Ya, karena bayangan gue tuh Danang sama Darto tuh kayak, lu tahu nggak sih, dua cowok-cowok seruntulan gitu. Karena kan image siaran mereka begitu ya. Dimas Danang Suryonegoro. Nah, itu dia, Dimas Danang Suryonegoro. Ini mau Dimas mau Danang nih? Kayaknya Danang Suryonegoro ya. Anyway. Yang kedua, gue nggak nyangka kalau sampai dibilang bahwa we did something for the industry. Iya. Karena ya kita tahu lah ya bahwa berita soal sunsetnya industri radio itu kan memang santer sekali. Iya nggak sih? Terus
maksud gue, despite everything yang sudah berusaha dilakukan oleh banyak orang, itu nampaknya belum ada yang benar-benar boom gitu. Iya. Iya nggak sih? Let's admit ya, let's admit. Macem-macem lah yang udah dikerjain, tapi tetap aja gitu. Dan dapat kalimat encouragement seperti ini tuh menurut gue kayak, oh wow, ternyata ada efeknya ya. Gitu. Dan ini tuh menyadarkan kita, gue paling nggak, bahwa segala sesuatu tuh memang kadang-kadang kita suka nggak tahu apa yang kita lakukan. Iya. Sampai orang lain yang kemudian akhirnya ngomong ke kita. Iya. Dan apresiatif banget kan itu ya. Apresiatif. Iya. Dan itu kan sebenarnya bukan nature-nya orang kita ya, Web. Orang kita kan Betul. kalau nggak, beda kayak bule ya. Bule kan maksudnya Iya. sangat apresiatif gitu. Iya. Mungkin generasi gue ya, gue takutnya orang-orang kayak Angie gitu. Ya, gue nggak gitu. Ya gue, pengalaman gue gitu. Pengalaman gue, orang-orang tuh tidak terlalu apresiatif, tapi anak-anak muda kayak Apa sih lo sama Angie kok gitu banget? Kayaknya 2 kali hari ini. bukan, kan suka gitu. Gue suka kecil hati kalau digituin. Kalau gue enggak gitu, gue negasi gitu kan, gue jadi kecil ya. Jadi gue selalu ingat, oke, gue. Ya. Lupa kan? Iya. Apresiatif gitu. Tapi anak muda kayak Dimas, kayak Danang Suryonegoro itu apresiatif gitu. Jadi hebat ya, emang anak-anak sekarang lebih fluent dalam berkomunikasi gitu. Iya. Tapi ya itu juga ya salah satu hal, kayaknya sekolahnya mereka emang beda ya sama kita ya. Kalau kita kan dulu tuh cenderung disuruh ngafalin buku, terus maju ke depan mengulang hafalan tersebut. Kalau sekarang tuh kan anak-anak, ya maksud gue anak-anak di bawah kita gitu, mereka lebih di encourage untuk coba cari, lalu ceritakan apa yang kamu cari itu, kamu explore, Iya. lalu kamu ceritakan, sehingga mereka lebih artikulatif, Iya. lebih ekspresif. Sirik loh gue sama anak-anak ini nih. Nggak usah sirik. Iya, ini good way, maksudnya. Ih, lu keren banget sih, Nek. Iya. Bagus tuh buat jadi pelajaran. Kita belajar untuk lebih bisa mengekspresikan apresiasi kita kepada orang lain. Ya. Speaking of anak-anak generasi muda ini ya, satu take away penting yang juga gue begitu dengar, gue mau ceritain ke Iwet adalah, kan si Technico Floor ini udah puluhan tahun di industri minyak wangi. Yang kemarin, Dan lagi nih gimana ya? ya nggak usah dimakan. Udah gue sendok, soalnya tadi ada yang bilang, Kak itu sambil dimakan alpukatnya. Simpen buat nanti malam aja, pusing amat. Nanti udah nggak enak kalau malam. Lu udah tua ya, lu decide aja sendiri mau lu apain alpukat lo. Lanjut lagi. Dia ceritain lah hasil researchnya dia terhadap Gen Z. Dia bilang sekarang semua orang menyasar Gen Z. Dia bilang itu. Fact is Gen Z 30% dari market. Dia cuma bilang gitu. Boleh. Lu mau bikin produk menyasar Gen Z boleh. Tapi Gen Z itu cuma 30% loh dari market. Ya. Do not forget ada persentase yang lebih besar daripada 30% itu. Anywho, on that topic mengenai Gen Z, apa sih yang dibutuhkan oleh Gen Z? Ini juga cukup eye-opening apa yang ia sampaikan. Oke? Gen Z itu, ini hasil research ya. Kalau zaman dulu, anak-anak ABG remaja, dia bilang ini, waktu saya, speakernya tuh seumuran gue, hampir 50. Berarti waktu gue. Waktu kita, remaja, belasan gitu ya, 17, 20, yang kita butuhkan itu singularity. Jadi kita tuh cuman perlu singularity. Kita cuman mau kenal satu hal, itu kita pakai seumur hidup kita. Kalau dibawa ke produk, sabun. Cuman kenal satu sabun, kita pakai untuk semua. Untuk badan, untuk muka, kalau perlu untuk nyuci kaos kaki. Sampai kita tua, satu produk itu.
minyak wangi, cuman punya satu minyak wangi. Makanya, Heeh. makanya kenapa odol itu identik sama pasta gigi? Iya, Padahal kan itu merek. iya, Aqua identik sama air mineral. iya. Padahal itu merek. Yes. Teh dalam kemasan, ingatnya kita cuman teh botol. Hah. Karena itu sebenarnya merek. Balik lagi karena teori singularity tadi. Oke, lanjut. Bagus. Singularity. Tapi kita cuman perlu itu back in our days ketika kita remaja. Tapi dunia sekarang sudah berubah. Gen Z sekarang udah nggak cuman butuh singularity, Bo. Ya, What they need, ya, creativity. ya, Jadi mereka perlu selalu dirangsang kreativitasnya. Jadi Ya. kalau lo mau menyasar mereka juga produk lo harus mengedepankan kreativitas. ya, They need expertise. ya, Mereka juga sangat suka mencari ilmu pengetahuan baru, ya kan? Yang namanya pakar itu selalu mendapatkan crowd, gitu kan? ya, They need inclusivity, ya, they need responsibility. ya, Makanya banyak kan produk-produk yang mulai woke sekarang, ya kan? Ya. Harus ramah lingkungan, sampai ke kemasannya seperti apa pertanggungjawabannya, right? ya, They need aspiration, ya, ya kan? Makanya kita kenal fan culture, cause they need to be aspired also, and holistic wellness. ya. Nah, generasi Z itu sekarang perlu semuanya. Gue mau cerita ya. Lu udah selesai cerita lo soal Gen Z ini? Gue mau nyambung. Gue mau cerita tadi sambil gue ngomong gue gini, kayaknya kemarin pas dia lagi seminar kita tuh nggak boleh ngerekam deh. Tapi berarti gue boleh cerita nggak ya di siaran? Udah lo ceritain, Nyet. Makanya sambil gue cerita mulut gue ini yang loncer gue mikir, apa nggak ya? Jadi jangan bikin konten dipotong-potong ya. Lo ngomong waktu Indonesia Meracau, kagak dia potong-potong, full. Iya di Rekam siaran kita. di YouTube aja. Gue lanjutin cerita lo boleh nggak? Ya, lanjut. Soal Gen Z. Dan soal, ini titipan dari Hanum kemarin. Masih inget Hanum? Hai Hanum. Dia bilang gini, kita inget dong, tahun ini kan kita bilang adalah tahun bersih-bersih. Ya. Kok kayaknya banyak banget yang dilepas dari kita. Banyak banget yang disudahi tahun ini. Banyak banget yang perpisahan. Iya. Ya, banyak banget. Ini nyambung sebenarnya dengan pemahaman-pemahaman kita tentang kehidupan. Maksudnya? Tentang generasi juga. Karena kalau lu nggak mau berubah dengan perubahan zaman ini, dengan masuknya gelombang 30% Gen Z tadi, maka lu akan tergerus dengan sendirinya. Lu akan kesikat tuh sama gelombang bersih-bersih itu. Nah, gue kemarin kaget. Gue habis meeting, Bo. Di salah satu kantor gue. Wih gila ya. Emang orang Nih, sukses tuh sebentar, ada banyak. sebentar. Salah satu kantor. Jadi kalau lu masih punya satu kantor, lu belum layak main sama gue. Sebentar, bukan gitu. Maksud gue ngomong salah satu kantor ini supaya tidak mengacu hanya ke Oh, satu perusahaan saja. Oke, ngerti. Ngerti loh. Ngerti. Ya kan? Takutnya nanti akhirnya jadi, oh ada cerita di perusahaan ini. Nggak mau gue. Oh iya, Iwet ngomongin kita nih gitu. Enggak. Ya. Karena Nah. salahnya ada dua. Apa tuh? Kantornya lebih dari satu. Betul. Jadi nggak ketebak yang mana gitu ya. Nah, ceritanya adalah soal Gen Z, generasi zaman sekarang ini, dan salah persepsi antara kita dengan mereka. Jadi, ada salah satu dari, kita sebut tim kita lah, mau resign. Oke. Lalu kemudian kita melihat bahwa si orang anak ini tuh bagus.
Jadi kan kita minta untuk kita stay, kita tahan gitu. Ya. Kita bicara sama dia. Atasannya dia bilang ke kita bahwa ini bahasanya ya. Tidak ada bahasa cinta yang kami rasakan. Udah puyeng dong. Bahasa cinta. Jadi dia ngomong sama atasannya begitu. Ya, atasannya ngomong ke kita, dia mau resign nih gini karena dirasakan bahwa perusahaan tidak memberikan bahasa cinta kepada dia bla 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 bla. Atasannya menangkap itu sebagai uang. Oh. Bener nggak? Lo kalau misalnya ada kayak tidak ada bahasa cinta yang kami rasakan, yang lo tangkap apa? Ya kalau pengalaman pekerjaan gue kan sedikit ya. Kalau gue tuh bukan uang sih. Apa? Kayaknya kalau lu dikit-dikit bawahan lu mau keluar lu tak anggapinnya sebagai uang tuh lu treat her kayak ART gak sih? Tiap kali mau keluar lu naikin gaji lu tahan. Kan semua orang butuh itu loh. Good Kalau point. bahasa cinta kata gue kali mungkin dia tidak mendapatkan arahan yang tepat dia mau ngapain di masa depannya. Bener nggak? Dia tidak mendapatkan rangsangan untuk intelijensinya dia. Wah lo bagus, lo mau jadi atasannya dia aja nggak? Mau, gue cocok jadi HRD ya. Anyway, gue lanjutin ya. Pokoknya yang nyampe ke top management adalah, oh, uang nih. Dia minta naik gaji nih. Kita ajak ngobrol lah. Ya persiapan kita gitu dong. Persiapan kita ya udah oke kita coba cek hitung bla 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 bla. Begitu kita ngobrol, salah semua, Bo. Yang mereka sampai gini. Gue dengan berapi-api ya, we will give you the perks of this gitu ya. Terus dia gini, Mas Iwet terima kasih banyak. Dia bilang gitu. Tapi bukan itu yang kami butuhkan. Oh. Terus gue gini, hah? Bukan. Gue gitu. Terus dia bilang, iya, bukan. Kami itu senang di sini karena kami itu bisa seperti bermain sambil bekerja. Tapi ketika suasana bermain itu tidak ada lagi, kami kehilangan sparks-nya di sini. Oh, creative people perlu itu. Iya. Lalu kemudian dia bilang gini, teman-teman kami yang dulu membuat lingkungan ini seperti tempat permainan, udah nggak ada lagi. Terus gue gini, oh, beda ya. Dalam hati gue ya, sambil gue, oke, carry on gitu, I'm listening gitu. Terus ya dia bilang lah, jadi buat mereka bener yang dibilang tadi tuh sama si ahli perfume itu, bahwa nggak semuanya itu soal uang. Kita yang ada di atas generasi itu mikirnya, Yes. itu tadi orang bekerja ya cari uang. Kalau orang nggak betah karena uang. Karena generasi kita mindsetnya singularity. Kerja cari duit, ya duit aja yang lu pikirin. True. Gue sampai situ ya ceritanya ya. Gue lanjutin. Kemudian ini yang gue simpulkan dari pembicaraan kemarin. Ini yang terjadi gap usia dan gap generasi di kantor. Atau dimanapun deh lingkungan pekerjaan lah. Ini buat yang kerja, yang jadi bos, yang selalu komplain Gen Z tuh gini, Gen Z tuh gitu, Gen Z tuh apa-apa. Coba lo pikir deh, jangan-jangan elu nyenyet, bukan Gen Z-nya, elunya. Elunya yang tidak cukup open-minded untuk ngobrol sama mereka, gali mereka, dan cari tahu because of your singularity minded tadi. Yes, betul. True. Actually, ya betul. Kan You kita, know? I so agree. Dan ini nyambung sama yang Hanum bilang kemarin.
open your mind, Mm-mm. buka wawasan lo. Mm-mm. Lo lebih tua, iya. Mm-mm. Lo lebih pengalaman, iya. Mm-mm. Lo lebih dulu hidup, iya. Mm-mm. Tapi soal pengetahuan belum tentu loh Mm-mm. lo itu selalu nomor satu. Yes. Contohnya kemarin ya, kayak si Mr. Prancis yang kemarin membuka presentasi, kan dia bilang gitu, dia memperkenalkan dirinya. Dia bilang gini, so as you can see on the board, my master's is in marketing. But bear in mind, when I study marketing, there is no Instagram and no TikTok. Dia bilang gitu. So, today, you guys are more masterful than me. Begini, wah keren. Oke, I'm listening. Bo, gue setuju sama kalimat itu. Gue master, gue PhD di bidang ini, bidang itu, segala macem. Tapi pada saat gue mengambil ilmu itu, teknologi-teknologi itu belum ada. So you better catch up. Gini, kan ada beberapa juga geng duet yang pernah DM gue ketika kita pernah membahas mengenai Gen Z di workplace ini. Terus aku nggak inget ceritanya jelas gitu, tapi dia punya perkebunan di Sumatera gitu. And they handle a lot of Gen Z. Nah dia tuh DM bilang gini, tapi dibahas juga dong mas dari point of view kita sebagai pimpinan dan yang meng-hire mereka. Karena jangan sampai omongan kalian waktu itu dianggap, didengar mentah-mentah sama Gen Z, terus Gen Z jadi merasa, berarti kita bebas menjadi diri kita bebas turun-tulan, dia bilang gitu. Soalnya anak buah aku tuh bisa loh kak gitu, nggak mau kerja gitu. Kemana kamu? Hari ini kok nggak ada pengiriman barang? Oh iya semalam soalnya kita habis karaoke, aku terlalu mabok untuk bisa masuk kantor. Gitu. Nah, mereka tuh buat sebagai apa tuh namanya Employer tuh pekerja yang memberikan pekerjaan. Buat employer gini, gitu, kayak gitu tuh, itu juga lo harus tahan-tahan juga gitu. Ini lo ada yang pernah nonton series Jepang di Netflix judulnya Good Luck nggak? Belum. So it's a story tentang dunia penerbangan. ANA, All Nippon Airways. Oh, gue udah pernah lihat. Nah, ini cerita tentang satu anak muda yang berusaha untuk menjadi captain di airlines tersebut, di ANA itu. Nah, di situ tuh diceritain, tadi kan ada yang nanya ya, terus gimana kak kalau misalnya justru leadernya Gen Z, atau Gen Z tuh harus diapain? Lo tahu apa? Anak ini tuh bener-bener si karakter utamanya kan yang anak muda ini yang berusaha jadi captain pilot ya. Dia tuh ngerasa bahwa gue tuh pinter, gue tuh bisa, gue tuh ini, gue tuh itu. Walaupun, again, sebagai anak muda, seruntulan hidupnya. Seruntulan tuh dalam artian apa sih? Bangun kesiangan, selalu tergopoh-gopoh kalau mau terbang, disiplinnya masih kurang, perhitungannya kurang matang, tidak presisi. Lo tau apa? Ada satu karakter lagi, Captain Senior, dibenci sama perusahaan itu karena galak, very strict, very ini, very itu, termasuk sama si karakter ini. Namanya tuh Hajime, si co-pilot ini yang berusaha jadi captain. Captainnya namanya Koda. Terus si Hajime ini kesel banget sama Koda ini karena dia selalu salah di mata Koda. Tapi Kodanya itu sebenarnya lagi coaching si Hajime ini untuk dia lebih tertib, lebih bisa memberikan decision yang benar, lebih bisa memberikan perhitungan yang tepat, lebih disiplin. Dan itu yang sebenarnya harus kita lakukan sebagai generasi yang lebih senior. Giving direction, memberikan wisdom kita, tapi tetap biarkan mereka untuk tetap berekspresi dan bermain. Dan satu lagi terakhir, Gen Z atau anak muda, seperti yang kita bilang tadi dengan Danang well not Gen Z, dia millennials. Mereka lebih artikulatif,
lebih straight to the point, beda sama kita yang nggak enakan. Pekewuh gitu. Nanti menyinggung gitu. Walaupun Gini deh. udah ngantuk gitu. Ngantuk ya? Enggak. Exactly. Gini deh, gue tanya nih sama milenial, sama Gen X, sama boomers yang lagi pada nonton. Ya, gue tanya, lu kalau nggak masuk kantor, lu jujur nggak? Enggak dong. Bilang, aku sakit, aku nggak enak badan, aku bikin surat dokter. Iya. Lu harusnya bisa melihat sisi positif. Hargai ketika si anak ini bisa bilang, iya tadi malam aku kemabokan, Mm-mm. pagi ini aku nggak bisa bangun. Mm-mm. Can you imagine? Mm-mm. Butuh keberanian yang sangat gila loh, Iya, untuk iya. bisa ngomong kayak gitu ke atasannya. Iya. Bener nggak, Dave? Betul. Ya, di satu sisi hal itu betul. Di satu Iya sisi kan? itu betul. Ya. Nah, tinggal kita mesti sabar ketika ketemu dia lagi pas masuk. Lain kali, kalau hari kerja, Jangan mabok. kalau mau karaoke, pulang jam 10. Iya. Kamu harus tahu, kamu masih punya tanggung jawab. Besoknya kamu harus kerja. Yes. Nah, satu juga ya Iwet ya, kan lu bilang gini, ya udah banyak dibahas generasi boomers, ex-boomers itu tugasnya menjadi coaching. Tapi I just want to point this out, oke? Nggak semua orang loh punya kesabaran Ya, dan kesadaran untuk menjadi coaches atau guru. Jadi, bila lo termasuk if you fall into that category, please just be honest. Karena ini frame-nya pekerjaan ya. Honest to your company. Gue nggak bisa, Jack, suruh mentorin anak-anak kecil begini. Nggak sabar gue. Cari yang lain aja dah. Nggak kuat gue, gitu. Gitu, maksudnya gue jujur aja supaya kan kalau company itu kan kayak pabrik ya, satu bagian kecil nggak jalan macet, Beb. ya. Hanya karena lu tidak menjalankan part lu terus macet. Yes. Kalau gue mah kagak sabaran dah, Web. Nah, gue lanjutin ya, Dave. Gue lanjutin ya. Gue kebalikannya loh dari lo. Maksud, Gue nyambung dulu sama Yellow Let Better. Terus kita yang harus ngalah all the time. Jawabannya cuman gini. Dalam hidup ini kamu gak harus selalu menang kok. Nggak harus selalu menang kamu. Gue nyambung ke kalimat lo tadi ya. Lo bilang kalau Dave kan kalau gue mah nggak sabar loh, gitu ya. Gue, Dave, lebih sabar ngadepin orang-orang jujur dibandingin ngadepin millennials tua, Gen X, dan boomers yang nggak enakan dan banyak bohong tapi nggak mau ngerjain apa yang dikasih directionnya. Lebih mending mana, Dave? Yes. Ngadepin anak-anak kecil yang jujur tapi punya semangat ya. dan mau bekerja, ketimbang ngadepin orang yang berasa dirinya paling tahu tapi nggak jujur sama dirinya dan setiap kali dikasih tahu ngeles. Gue mah lebih nggak sabar sama yang kedua. Iya, gue juga sih kalau gue pikir-pikir, gue juga sih karena kayak ya well, kan katanya tadi ada yang bilang Kak Dev mah cocoknya jadi guru BK ya. Beberapa waktu lalu gue juga sempat ngobrol sama ya rata-rata teman-temannya anak gue lah gitu ya, mau resign gitu, dan rata-rata alasan mereka resign, get this, in line dengan hasil survei ini ya, karena mereka tidak merasa mendapatkan direction yang tepat di kantor. Exactly. Jadi kayak my boss did not give me the direction I need gitu. Jadi kayak aku diajak pergi, tapi aku nggak dikasih tahu tujuannya, Kak. Yes. Nah aku bingung ya. Itu yang juga kemarin disebut sama si anak itu yang mau resign. Dia bilang ini, kita nggak pernah dikasih tahu loh ini mau ngapain sebenarnya. Oh, gue jadi ingat Hana. Hana terakhir bercanda gitu loh sama gue. Ya nggak apa-apa, Kak, aku kan selalu yang terakhir tahu. Nggak, tapi iya itu very good point buat dia. Si Hana is actually adalah gambaran dari generasi mereka. Oh, Hana sorry ya. She needs direction. Iya. Dan kita nih yang tua-tua ini
suka menerapkan, ya kita juga dulu nggak pernah digituin, nyet beda. Iya. Iya. Beda. Nah, itu juga satu hal, ini ajakan ya. Knowing this survey gitu kan akhir satu lagi gitu fakta bahwa udah deh ya, berhenti kita membandingkan dulu gue nggak digituin bisa. Generasinya udah berubah, software anak-anak ini udah berubah, Itu dia. kebutuhan zamannya udah berubah, tantangan zamannya udah berubah. Udah deh nggak usah dibanding-bandingin, baby. Iya, udah jangan dibandingin. Tapi dulu kita nggak gitu. Tapi dulu kita nggak. Ya beda. Mereka udah beda sekarang. Perfume house aja udah nggak jualan miniatur karena dia menyesuaikan orang zaman sekarang. Exactly. Ya, iya benar-benar itu poin. Lo masih ke misalnya di dunia advertising gitu mau bikin print ad. Nggak, medium printnya juga sekarang udah berkurang, baby. Lo masih Iya. kekeh. Mau bikin TVC, orang nonton TV juga udah jarang. Lo masih kekeh mau bikin radio spot, yang dengerin radio sekarang juga udah berkurang, baby. Gue ketawa kemarin. Ngerti nggak sih, belajar untuk berkembang, mengikuti zaman dan melihat progresnya. Itu berarti sama kayak calon klien gue kemarin ya yang bilang gini, oh kita nggak butuh social media promotion. Terus gue gini, oh wow, berani sekali di zaman sekarang bilang, aku nggak butuh social media promotion. Oh gitu, oh aduh hebat ya. Iya. Antara gaslighting atau memang bodoh beneran beda tipis sih. Bisa jadi tuh gaslighting loh, Bo. Gaslighting tuh, gue tuh masih nggak ngerti loh istilah gaslighting. Lo pakai bahasa yang lebih apa? Gaslighting tuh memutarbalikan fakta gitu loh, yang kayak oh no we don't need that. Oh padahal butuh. Padahal butuh. Itu balik lagi ketidakjujuran. Gue benci banget sama orang-orang nggak jujur kayak gitu, tau nggak lo? Kayak Maksud dong berarti gaslighting. lo tau gak sih, mereka tuh memutarbalikan fakta menjadi tidak jujur untuk mendapatkan apa yang mereka mau. Oh manipulatif. Manipulatif. Gaslighting tuh manipulatif supaya lo mengikuti apa yang dia mau. Oh not Ini. nice. Gue kasih gambaran ya, dia ngomong kan ke lo, oh no we don't need social media gitu ya. Karena yang dia butuhin adalah lo menjadi community leader kan. Anggapannya dia lo butuh uang dong. Sehingga ketika lo menawarkan sosial media tadi, karena lo butuh uang, terus dia bilang dia nggak butuh, maka lo akan tanya, oh butuhnya apa? Terus dia akan ngomong, ya kita tuh melihat Mas Dave tuh temennya banyak, Mas Dave tuh koneksinya banyak. Terus dia akan berharap lo yang ngomong, oh saya bisa menawarkan servis itu. That's gaslighting. Oh itu gaslighting. Itu tuh kayak gini, mind trick, tau gak lo? Cywar. Why don't people just say what they mean? Udah deh. Exactly, itu kalimat gue tadi. Bro, jujur aja, kenapa sih? Capung ya Nek. Aku Iya mau jualan. kan? Aku nggak mau bisnis di ibu kota kejam. Aku mau pindah aja ke Salatiga jualan serabi. Lo ngerti gak sih, Dev? Kadang-kadangnya gue tuh ngadepin kayak gitu tiap hari, tau gak? Jadi gue tuh kalau meeting suka gini sambil gini, mulai nih. Pantes lu tuh bawaannya tegang melulu ya Nek. Ngerti kan lo? Karena diskusi bisnis tuh kayak gitu, dan itu tuh kayak, wah gila nih, mulai lagi nih. Iya. Lo tuh jadi bisnismen tuh antara mikirin produk, mikirin PNL, mikirin orang-orang ajaib yang nggak bisa jujur dan straight to the point. Makanya gue bilang ya, bisnismen tuh emang harus akrab sama psikolog sih. Yang sekarang akrab sama psikolog. Karena lo kebayang nggak kalau mental lo nggak kuat-kuat banget ya, Bo ya? Lo bisa ambrol loh. Emang. Iya kan? Lo tahu kayak gini kan langsung rasanya kayak anjrit. Iya. Iya kan? It's a cywar every day. Kayak lo tuh selalu constantly ngadepin orang yang bisa make you little.
belittle you. belittle you, dan lo kayak harus tahu bahwa oke, here we go again, this is the Cywar. Hmm. Gue penasaran deh Iwet. Gini, sorry out of topic sedikit. Kan sekarang itu we spend a lot of time and energy discussing about Gen Z ya. Mm-mm. Waktu kita remaja dulu dan ada di usia mereka, older generation juga sibuk berusaha memahami kita apa enggak ya? Harusnya sih iya. Cuma menurut gue ya Dave, kayaknya memang ini tuh sebuah kecenderungan kalau memang yang lebih tua tuh cenderung sulit memahami yang lebih muda. Makanya kan orang tua dulu suka bilang ngalah sama adeknya, ngalah sama adeknya. Terus kitanya kesel kan, kayak jadi gue lagi yang harus ngalah. Gue melulu nih yang harus mahamin dia gitu. Cuman setelah gue pikir-pikir, ya iya memang yang lebih muda itu nggak punya pemahaman, soalnya belum punya, bukan nggak punya. Iya nggak sih? Ya. True. Gitu. Gitu ya. Aduh, maaf loh kalau hari ini mendadak jadi serius. MDDK serius, mendadak jadi serius. Tapi gue suka pembahasan ini karena harusnya ini jadi eye opener buat banyak orang gitu. Apalagi kalau lo udah ada di level manager, level senior manager, level director, atau nggak usah deh, lo pokoknya udah jadi orang yang lebih tua di dalam sebuah crowd atau perkumpulan. Ya. Ya lo liat better bilang capek, memang capek. Makanya gue kata tadi, lo tuh butuh cara untuk membuat lo tuh tetap waras. Tadi ada yang komentar ya gini, Kak Iwet kayaknya pro Gen Z banget. Padahal aslinya, iya, lu merasa lu pro Gen Z? Gue pro Gen Z walaupun mereka nggak pro gue, nggak apa-apa. Kenapa lo loudly say, proclaim that you are pro Gen Z? Bo, gue lebih menghargai orang jujur dibanding orang munafik. Makanya lo gak pernah mau ngajak gue lagi. Iya. Ouch! Gue tuh gak munafik, gue pasif. Enggak lah. Tapi bener gak sih Dave? Lebih capek lo. Kayak lo tadi aja gue kasih tahu bahwa lo kena gaslighting, manipulatif. Iya. Lo udah kayak, kenapa gak bilang aja sih? Iya. Ya. Lo ngerti nggak? Itu gue berkali-kali tuh ngalamin yang kayak, oke Mas Iwet, makanya ya kalau ada orang mau ngajak ketemu gue suka nggak mau. Lo mendingan kasih tahu gue di depan, lo mau ngomongin apa sama gue. Karena gue males ketika gue ketemu, terus gue mesti nebak-nebak lo maunya apa. Nah, itu juga, tapi I do that. Kalau itu gue sampai sekarang masih. Jadi gue akan selalu, ya kalau misalnya gini, boleh dong kita ketemuan ngopi-ngopi. Hal pertama yang berikutnya akan gue tanya adalah, sure, apa nih agendanya? Apa nih yang akan kita, what can I do for you? Gitu ya. Straight to the point aja bro. Waktu kita tuh berharga banget. Kita tuh sama-sama punya waktu yang sama, dan sama-sama waktu itu harus digunakan dengan semaksimal mungkin, sebaik mungkin. So please just go straight to the point. Gak usah terlalu muter-muter. Gak usah main gaslighting, Cywar, terus kasih janji-janji muluk di depan. Tapi big zero. Gue gak sebodoh itu. Anyway, kemarin setelah lu selesai siaran, itu orang-orang Fitness First, gimana tuh? Ngapain sih mas? Gitu, nggak nanya-nanya gitu? Ya nanya. Siaran, gue bilang gitu. Oh gitu. Gitu. Gue cukup acung jempol aja mereka mau ya memfasilitasi kebutuhan member. Iya, terus abis itu gue di WhatsApp sama orang Fitness First-nya, sama Yuda namanya. Oh, bilang apa? Bilang gini, Mas, kalau misalnya nanti butuh siaran lagi, bilang sama aku aja biar aku siapin. Tinggal minta kan? Iya. And you know what, kan kemarin gue screen capture, gue kirim ke lo kan. Ada yang DM ke gue, astaga, apa yang dibahas gitu ketika kita bilang, Mas Iwet mau siaran di Fitness First, berisik. Terus gue bilang, Wet minta deh ruangan, all you need is us gitu.
Terus dia merasa itu adalah jawaban doanya dia karena dia selama ini nggak pernah minta di dalam doa. Karena dia diajarinnya nggak boleh minta-minta tuh, nggak boleh. Lu terima apa yang dikasih dalam hidup. Katanya dia nangis dengar itu. Dia merasa bahwa itu adalah jawabannya. Ya. Minta. Minta sedetail mungkin. Yes, mintalah dan kau akan diberi. Ya. Ada Ferry Ferdinand bilang, Iwet kalau di DM nggak pernah bales mendingan Dave. Iya. Iya, betul. Jangan. Udah, Iwet jangan ganggu ya. Iwet dia nggak ada waktu yang balas-balas DM gue aja. Lu mau kirim-kirim kue, kirim-kirim salam, kirim-kirim lagu, kirim-kirim just tip, jangan. Dia aduh, cucian banyak. Udah gue aja. Gue tuh mungkin mental gue nggak sekuat lo ternyata. Hah? Maksud gue gini, lo tahu nggak gue punya perasaan ini? Ketika gue di DM, ketika gue ditawarin, mau aku kirimin kue nggak? Mau aku kirimin makanan nggak? Mau sama siapapun, orang yang gue kenal, orang yang nggak gue kenal, gue anxious langsung. Iya. Gue anxious ketika gue dikirimin makanan, mau dikirimin teluh, dikirimin apa, gue anxious. Coy, lu tahu nggak sih teluh tuh apaan? Tahu. Teluh tuh ilmu hitam, mantili. Nggak, cuman ini sebuah ekspresi aja. Gue tuh anxious guys. Makanya gue membatasi membuka DM gue. Ya. Apalagi dari orang-orang yang gue nggak kenal. Iya. You know, that's why mentalnya Dave itu lebih kuat daripada gue. Kadang. Iya. You know, jadi gue dan menurut gue suka anxiousnya adalah itu ruang tertutup DM tuh. Gue takut kalau gue salah ngomong, gue salah bicara, gue salah mereply orang, itu gue takut. Makanya gue lebih seneng membalas di kolom komen. Karena ruang terbuka. Yes. Jadi kalau gue salah itu semua orang, you know, kalau ruang publik kan nggak mungkin terjadi pembahasan yang tidak gitu. Iya, betul. Itu kalau gue. That's why gue nggak balas DM. Atau kalau gue balas, gue pilih banget gitu. Makanya channel WhatsApp itu cocok buat lo kan? Iya. Karena komunikasinya satu arah kayak mading. Iya. Pengumuman cepret di situ, ya kan? Atau broadcast channel yang di Instagram. Iya, broadcast channel bisa bales. Gue reply karena kan banyak yang baca. Oh iya. Gue nggak sendirian di situ. Tapi lu cek deh broadcast channel lu, siapa tahu cuman lu sendiri. Enggak, 1.100 orang kok. Enggak bohong. Enggak sebanyak lu. Dengan muka sok bijak gitu ya. Enggak ada. Gitu guys. Jadi aku tuh suka anxious. Iya, nggak apa-apa. Kayaknya geng duet mah udah tahu kok, Wet. Mereka bisa memahami dan menerima elu. Iya. Oke, very well. Udahan udah jam 8. Iya, ada yang nanya channelnya apa? Geng duet namanya. Geng duet. #geng duet. Hari ini lo pakai baju apa sih nanti ke acara Her World Women's Leaders Conference? Jadi hari ini Yolo akan tampil di acara Her World Women's Conference. Women's Leaders Conference. Women's Leaders Conference. Yes. Jam 2 siang sampai jam 3 sore. It's for free. Yes, dan gak harus buat perempuan. Ini bisa buat semua termasuk laki-laki. Iya. Ya. Walaupun judul majalahnya Her World. Betul. Pakai baju apa lo? Belum gue pikirin. Emang lo pakai baju apa? Warna apa? Emang pakai baju apa? Di mana? Di Hotel Westin, Dedi. Yuk datang ketemu aku. Lah kok ketemu aku? Lu dikasih tahu ini? Nggak dikasih tahu. Nggak ada dress code? Nggak ada. Oh, ya udah deh. Oke. Di gue standar baju gue pasti pilihan warnanya. Apalagi kalau bukan hitam putih.
Iya, kalau nggak salah hari ini tuh temanya jambon. Enggak, lu tuh gaslighting gue. Lu munafik. Lu Gue nggak manipulasi. gaslighting, gue mah bercanda. Sekarang apa-apa? Kalau gaslighting tuh gue sampaikan dengan intensi supaya lu salah baju terus lu malu di sana. Oh, itu gaslighting. Kayak gaslighting tuh ujungnya nggak baik gitu. Capek lo gue tuh berusaha mengingat terminologi sekarang tuh. Lu capek banget, Bo. Maksud gue sebenarnya kan itu kan manipulatif ya dasarnya ya. Udah ada dari dulu kan. Heeh. Cuma makin kesini tuh makin banyak aja yang kayak gitu. Kenapa gaslighting ya? Gaslighting tuh apa sih? Center kan? Enggak ada gasnya kalau center tuh. Gaslight. Oh iya, flashlight Mali center tuh. Gaslight apa ya? Nggak tahu Adef, capek gue. Korek. Oh, pemantik api gaslight. Oh, gaslight tuh pemantik api. Oh, terus kenapa? Oh, jadi kayak lu memanas-manasi orang lain gitu kali logikanya yang Capek. kita pikirin besok ya. Hari ini udah cukup isinya. Daripada ntar luber-luber akhirnya malah nggak ada yang ketangkep ya kan? So, I guess I'll see you tomorrow, everybody. Bye-bye. Bye. Have a beautiful Wednesday. Mwah, mwah, mwah.